Pemikiran jangan makan nasi, kurangi karbohidrat, nggak boleh makan tepung masih melekat di kepala kita supaya tidak gemuk. Apakah benar pemikiran ini? Termasuk cara-cara instan dengan suntik kurus, minum obat penghancur lemak, bahkan operasi sedot lemak yang juga menjadi opsi agar bisa punya tubuh ideal dan juga sehat. Dan sekali lagi, apakah tepat? Rasanya apapun yang instan tidak bertahan lama. Aktivitas fisik alias olahraga, serta disiplin mengatur asupan yang masuk ke tubuh tetap solusi utama. Setidaknya poin-poin itu yang saya dapat ketika berbincang dengan I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda atau yang dikenal dengan nama Ade Rai. Iya, gitu. Jadi kita langsung mulai aja Mas ya. Jadi Mm-mm. kan akhir-akhir ini tuh kita ada pemberitaan tentang anak obesitas yang viral akhirnya meninggal gitu. Ada yang beratnya 300 Hmm. kilo lah, ada yang 200 dan lain sebagainya. Terus eh yang baru-baru ini kejadian tuh Fajri. Dan sebelumnya juga sempat ada Arya gitu kan, obesitas juga tapi bedanya Arya nih bisa bisa nurunin berat badannya gitu kan. Kalau dari ceritanya Arya tuh dia banyak dibantu juga dari support keluarga dan juga dari Mas Ade sendiri gitu, olahraga dan lain sebagainya. Sebenarnya waktu itu yang jadi concernnya Mas Ade apa sih? Karena kan sebetulnya Arya sendiri nggak pernah ketemu gitu kan. Tiba-tiba Mas Ade sempat datang ke rumah sakit terus eh, apa ya, memberikan bantuan lah gitu. Apa sih Mas emang yang jadi concern buat Mas Ade sendiri? Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara obesitas itu kan kebetulan karena saya punya sarana fasilitas olahraga ya kayak fitness center itu kan sebenarnya kalau disebut puskesmas sesungguhnya yaitu fitness center ya. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana ketika kita merubah perilaku seseorang itu akhirnya terjadilah proses yang namanya preventif promotif itu kan. Nah, cerita sukses di fitness center dengan orang berhasil menurunkan berat badan itu hampir bisa dibilang mungkin profilnya 50% ya kali ya mungkin lebih kali ya. Nah, jadi setiap hari kita menjadi saksi daripada keberhasilan-keberhasilan orang turun berat badan. Nah, ketika nonton Arya di TV, lalu saya lihat masalahnya masalah berat badan. Jadi saya tergerak hanya sekedar hanya untuk pikir mau cari tahu aja sih kenapa sih kok bisa sampai bisa terjadi kenaikan yang begitu signifikan. Nah, di sisi lain mungkin ya kalau bisa kasih masukan tentang gimana cara menurun berat badan, kenapa tidak gitu. Nah, jadi pada saat itu saya memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit aja dan ya kebetulan disambut sama ayahnya Arya, Kang Ade Sunaria gitu ya, yang membolehkan saya untuk masuk ke kamarnya gitu. Jadi habis itu ya udah, jadi saya lihat oh ternyata Arya masih kecil banget pada saat itu kan umurnya 9 tahun dan saya pikir justru yang harus dilakukan adalah ke orang tuanya gitu, pendidikan atau pemahaman tentang kesehatan. Jadi kenapa anak gemuk dan kenapa anak kurus itu sebenarnya kalau saya lihat juga itu juga tidak lepas dari masalah parenting juga gitu ya. Karena orang tua yang tidak punya pemahaman tentang kesehatan memberikan justru jadi apa ya, memberikan fasilitas kepada anaknya untuk jadi tambah gemuk gitu. Jadi bukan hal yang bijaksana gitu. Jadi biasanya makanya kenapa saya selalu bilang ibu yang sehat itu ujung tombak daripada keluarga yang sehat gitu, masyarakat sehat dan bahkan bangsanya kuat. Itu kebalikannya ibu-ibu sekarang ini justru tidak punya pemahaman akan kesehatan yang baik. Makanya kenapa saya sangat antusias dan senang ketika saya tiap kali kalau seminar sama ibu-ibu karena menurut saya mereka lah sebenarnya ujung tombak daripada kesehatan keluarga gitu. Dan waktu itu makanya jadi yang saya ajak ngobrol sebenarnya adalah orang tua Arya dan kebetulan mungkin karena saya bisa ngobrolnya sama papahnya Ade Sumantri, jadi saya sama Kang Ade aja ya udah ngobrol. Jadi saya tanya kenapa bisa naik berat badan Arya. Ternyata Arya tiap hari, tiap malam minum 20 gelas teh manis dan 6 mie instan setiap hari. Nah, dalam waktu 1 tahun terjadi kenaikan dari 85 kg menjadi 198 gitu. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi Oh, langkah awal, langkah awal jadi tentu ya kurangin itu dulu aja. Satu, kedua, baru kita mulai aktivitas gerak dan sebagainya. Tapi sekali lagi kalau dalam case Arya, saya tidak bisa bilang juga gimana-gimana karena sebenarnya saya juga tidak
apa ya, kalau bisa dibilang itu sebenarnya Arya tuh hasil kolaborasi daripada dunia medis dan dunia kesehatan sebenarnya. Jadi dunia kesakitan dan dunia kesehatan. Karena pada saat itu langsung diambil tindakan yang namanya bariatric surgery gitu atau gastric bypass itu. Bukan ide baik, tapi terlepas daripada apapun, hal itu dilakukan dan akhirnya bisa membantu paling tidak. Karena itu kan emergency ya, kalau lakukan itu ya tinggal nunggu waktu aja untuk tiba-tiba serangan jantung selesai gitu kan. Tapi dengan seperti itu akhirnya memberikan peluang kepada Arya untuk jadi akhirnya makannya jadi lebih dikit gitu. Nah, diiringi dengan olahraga, dengan semangat, dan kebetulan Arya juga pada saat itu kan anak kecil ya. Jadi dia tidak punya pemaknaan terhadap asosiasi gemuk itu sebagai sesuatu yang negatif atau yang memalukan tuh nggak ada gitu. Saya kasih dia bola, kasih dia sepatu, kasih dia apa dipakai semua, dimainin semua. Dia datang ke gym saya seperti kayak datang ke tempat mainan gitu. Jadi semuanya dia mainin aja gitu, kayak dengan senang hati gitu. Mm-mm. Tapi kebalikannya kalau orang dewasa ketika gemuk malah punya pemaknaan di kepalanya kan ya, selalu yang akhirnya jadi kadang-kadang menjadi mental blocking sendiri gitu. Aduh, saya udah gemuk, nanti gini, ntar apa kata orang, aduh ntar saya gini, ntar gini. Jadi banyak khawatir dan takutnya kalau orang dewasa. Tapi kalau dalam case Arya pada saat itu dia mah santai-santai aja, dia fun-fun Iya. aja gitu. Jadi Tadi mungkin dia, ya jadi mm-mm. mungkin case itu kalau menurut saya agak agak special case sih kalau saya bilang. Karena memang Arya juga cerita katanya sama Om Ade itu lebih diajak main gitu kan. Tapi yang penting tuh dia ngerasa dia keluar apa namanya kalori itu keluar, dia keringat gitu kan. Jadi kalau yang aku lihat nih kayaknya pendekatannya Mas Ade ke Arya nih memang berbeda ya kalau dibandingkan ke pendekatan ke orang-orang yang dewasa yang lain. Nah, Mas Ade, berarti sebenarnya kalau aku dengar dari cerita Mas Ade tuh memang Mas Ade tuh concern banget sama kesehatan orang ya tanpa diminta, tanpa apapun kayak kalau udah ngelihat situasinya nih kayak nggak sehat nih gitu. Emang udah terbawa aja gitu dengan sendirinya. Karena kan nggak semua orang punya hati mau datengin orang yang obesity terus akhirnya mau involve untuk bantuin dia bisa turun berat badan terlepas memang udah operasi pengecilan lambung ya gitu. Iya, iya, iya. Saya sih dengan senang hati sehingga saya nggak gimana-gimana juga. Saya nggak merasa itu juga beban bagi saya nggak ada. Tapi kalau memang dibutuhkan dan saya bisa bantu dengan senang hati karena itu memang bidang saya gitu. Tapi Hmm. di sisi lain kalau saya cuma melihatnya sebenarnya yang namanya obesitas itu sebenarnya bukan akibat ya, tapi obesitas itu sebenarnya maaf, kalau obesitas itu bukan bukan itu lebih kepada konsekuensi gitu. Dia jadi akibatnya gitu. Kalau penyebab sesungguhnya tuh kalau kita bilang itu tuh adalah lebih kepada mungkin kalau teknis yang jawabannya itu yang disebut yang namanya resistensi insulin. Jadi sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Disebabkan karena apa? Karena kebanyakan produksi insulin atau yang dikenal yang namanya hyperinsulinemia. Nah, kenapa produksi insulin begitu tinggi? Karena gula darahnya selalu tinggi. Kenapa gula darahnya selalu tinggi? Nah, jawabannya nanti adalah karena kebanyakan masyarakat di Indonesia konsumsinya karbohidrat olahan. Itu yang paling populer gitu. Jadi dari Iya, makanan itu makanya kenapa akhirnya terjadilah hyperinsulinemia yang menyebabkan terjadinya sel jadi muak gitu, tidak sensitif lagi terhadap insulin karena insulinnya datang terus gitu. Nah, sehingga terjadilah resistensi insulin dan resistensi insulin itulah yang akhirnya menyebabkan terjadinya obesitas, menyebabkan terjadinya permasalahan jantung dan pembuluh darah, menyebabkan terjadinya permasalahan banyak hal termasuk wanita PCOS, mungkin hypothyroid atau immune disease atau apapun juga. Jadi hampir penyakit yang menjadi primadona atau profil 95% dari klaim BPJS Kesehatan itu adalah penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit perilaku atau yang dikenal dengan penyakit degeneratif. Disebut degeneratif itu karena sebenarnya adalah dulu dianya sebenarnya berfungsi dengan baik, tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi gitu. Nah, jadi oke. sebenarnya jawabannya sebenarnya lebih kepada perilaku. Makanya kenapa saya bilang dengan merubah perilaku seseorang, terutama dalam hal pola makan gitu, bisa dirubah. Sebenarnya
secara tidak langsung kita akan bisa mereverse berbagai penyakit tersebut. Makanya kenapa kesalahpahaman kita selalu beranggapan bahwa kita punya hati yang kecil untuk setiap kali melihat penyakit itu seolah-olah bahwa penyakit itu adalah is a chronic disease atau catastrophic disease katanya. Jadi artinya sudah bisa tidak bisa ditolong lagi tuh penyakit gitu. Padahal hampir sebagian besar penyakit itu adalah penyakit is a reversible disease. Penyakit yang bisa dibalikkan dengan cara apa? Kalau kita bersedia merubah perilaku kita. Tapi Nah, instead of kita berfokus kepada akar permasalahan dengan merubah perilaku, kita sibuk justru malah berfokus kepada ujung permasalahan atau lebih kepada berfokus kepada si hilirnya. Jadi obat apa yang harus saya konsumsikan untuk menurunkan tekanan darah? Obat apa yang harus saya konsumsikan untuk menurunkan gula darah? Obat apa yang saya harus konsumsikan untuk menurunkan kadar kolesterol di badan dan selanjutnya pengencer darah dan sebagainya. Nah, yang tidak disadari adalah kalau kita mau membuat satu investigasi ke dalam, ternyata dengan saya bersedia merubah perilaku itu, maka pada saat itu penyakit-penyakit itu akan terhindari. Nah, problemnya dengan sekarang anak-anak udah obesitas dan akhirnya gemuk dan akhirnya nanti terakhirnya ketika nggak bisa ditolong, nanti kita akan menyalahkan rumah sakit, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Kalau saya lebih melihat bahwa kembali lagi hampir sebagian besar dari kita itu masalahnya memang karena ketidakpahamannya tentang sebab dan akibat itu sehingga terjadilah ketika udah end stage ya memang benar jawabannya tidak bisa di reverse kembali gitu. jadi Mas Ade, ini kita tinggal punya waktu Hmm. 4 menit. Ini ada satu orang connecting nih. Ini kayaknya Oh Mas iya, Ade, boleh silakan. kayak Mas Ade kenal nih, tapi masih loading. Nah, ini dia, Arya. Halo Arya, kita cuma punya waktu 4 menit. Mungkin Arya ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Mas Ade. Tadi kita udah sempat ngobrol sama Arya dari 192, akhirnya turun 96 kilo. Tapi katanya masih punya utang nih Mas, 21 kilo lagi nih katanya PR dari Iya. Mas Ade. Iya, coba Arya kalau punya waktu Betul. 3 menit, sampaikan Iya. sesuatu. 2 menit, iya 2 menit deh. Nanti terakhir Mas Ade sampaikan sesuatu ke Arya. Silakan Arya kalau ada yang mau disampaikan ke Mas Ade. Bingung sih mau nyampein apa ya Kak. Kayak kemarin itu Kayak support banget dari 2016 pas pertama kali ketemu. Kayak inget pas dulu waktu zaman suka main PES pernah dibeliin PS3, PS2 gitu. Sama kayak sekarang juga buat gym didaftarin kayak gitu Kak. Kalau aku mau beli sepatu futsal atau apa suka dikasih sama Om Ade. Bingung sih Kak. jadi didukung ya sama Mas Ade supaya bisa hidup Iya, sehat ya. didukung Bilang terus. makasih dong. Iya, makasih Om. Iya, Berarti harus sama-sama semangat, ya. harus semangat 21 kilo lagi nih Arya Satu. katanya. Iya Kak. Iya. Iya, Iya, jadi iya. Justru Mbak Anggi, kalau saya pesannya sama Arya, justru kan yang saya bilang, mungkin kalau orang kan udah beranggapannya, oh iya udah sukses Arya ini apa ya. Kalau sebenarnya kalau bagi saya sebenarnya Arya justru baru mulai gitu. Karena ini kan jadi kayak dia dikembalikan lagi ke orang awam yang overweight gitu, kelebihan berat badan gitu. Nah sekarang saatnya Arya untuk mulai gerak. Nah sekarang karena strategi semakin kita dekat dengan berat badan yang ideal, itu memang tingkat kesulitan itu jadi level of difficulty-nya jadi tambah tinggi. Nah, itu berlaku bagi Arya sih sebenarnya. Jadi saya berharap ya mudah-mudahan nanti Arya kan juga semakin punya pemahaman akan kesehatannya makin tinggi karena sekarang saya udah bisa ngobrol sama Arya udah enak. Dulu kalau Iya Arya Om. masih umur 9 tahun kan selesai ya. Kalau sekarang tapi Iya, Arya udah pinter. Bahkan Arya bilang sempat katanya, Om Ade, kapan nih kita bikin buku? Saya bilang nanti kalau Arya beratnya udah kepala 7 boleh deh baru bikin buku gitu. Kalau masih kepala iya 9 Om nggak Ade. boleh lah. Meskipun Iya, udah turun 100 kilo tapi tetap aja gitu ya. Jadi betul. Nggak kita boleh cepat puas belajar ya Mas. dulu. Iya, kita belajar dulu lagi ya Arya ya pokoknya dan juga pentingnya bergaul dengan orang-orang atau komunitas yang sehat. Sehingga itu yang betul. akan selalu menjadi motivasi bagi Arya untuk akhirnya terus memacu diri untuk bisa lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi Iya ya Om Ade. kalau bagi orang awam masih tetap gemuk loh ya. Jadi Arya Iya, harus turun lagi ya. Yes, Rajin latihan tuh. beban ya Arya ya. Luar biasa loh, langsung dapat apa namanya, langsung dapat semangatnya dari Ade Rai loh. Aku ngebuin Ade Rai aja
sulit. Baru kali ini nih bisa nih demi Arya nih. Makasih banyak Mas Ade untuk waktunya, untuk apa Ya, namanya thank you. tips-tipsnya. Ini kayaknya Makasih. bukan cuma buat Arya aja, tapi buat Anggi dan bahkan untuk semua orang nih pasti bakalan banyak yang gini toh cara hidup sehat. Dan buat Arya juga tetap semangat karena tadi kata Mas Ade, ini baru dimulai nih. Kadang-kadang orang kalau udah mulai mau deket ideal, udah cepat puas terus akhirnya jadi naik lagi. Bukan masalah berat apa segala Iya macam, Kak, tapi lebih kepada Hmm. kesehatan gitu. Oke, iya. makasih banyak Mas Ade dan juga Arya Ya, untuk Oke thank Kak. waktunya. you. Salam Thank sehat you. See you semuanya. ya, Thank Arya. you.